Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa rekan-rekan mahasiswa. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan mata kuliah Teori Bahasa dan Otomata. Mata kuliah ini biasa disampaikan di jurusan Ilmu Komputer, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Lampung, pada semester 3. Baik, kita langsung ke materi. Baik, pada mata kuliah Teori Bahasa dan Otomata ini, kita akan mempelajari tentang apa itu otomata dan apa itu bahasa. Bahasa yang dimaksud di sini adalah bahasa formal. Mari kita lihat satu persatu definisinya. Yang pertama, teori otomata. Teori otomata merupakan cabang ilmu matematika yang mempelajari mesin abstrak yang disebut otomata, yang digunakan untuk mengenali suatu bahasa formal. Teori otomata ini merupakan bidang ilmu yang menjadi dasar dari muncul dan berkembangnya ilmu komputer. Otomata sendiri bisa diartikan sebagai sekumpulan state dan transisi antar state. Jika diilustrasikan sebagai berikut. Ini adalah sebuah diagram FSA atau Finite State Automata, salah satu dari jenis otomata. Dalam diagram ini terdiri dari beberapa state yang digambarkan dalam bentuk lingkaran. Ada state Q0, state Q1, state Q2, state Q3, state Q4, dan state Q5. Kemudian di situ ada transisi antar state. Kemudian untuk transisi dari satu state ke state berikutnya diperlukan suatu masukan. Misalkan kita ingin berpindah state dari state Q0 ke Q1. Maka di situ kita perlu input A. Jadi ketika kita berada di state Q0, kemudian menerima input A, maka kita akan berpindah ke state Q1. Masukan di sini berupa simbol-simbol alfabet yang bisa dirangkai menjadi satu string. Kemudian sekumpulan string yang bisa diterima oleh mesin otomata ini itu disebut sebagai bahasa. Untuk menentukan apakah sebuah string itu diterima atau ditolak oleh mesin otomata, maka kita akan melihat string tersebut berakhir di mana. String akan diterima oleh mesin otomata ketika dia berakhir di state akhir ya, atau final state. Di sini ada dua state akhir. State akhir itu dilambangkan dengan atau digambarkan dengan lingkaran ganda ya, seperti ini. Jadi misalkan ada string ADA atau ADA, kita baca dari awal, dari state Q0, input pertama adalah A, berpindah ke state Q1, input kedua adalah D, berpindah ke Q2, kemudian input ketiga adalah A, berpindah ke state Q3. Nah, input terakhir tadi berakhir di final state ya, Q3 ini final state. Jadi string ADA atau ADA tadi diterima oleh otomata ini. Contoh lain misalkan ada string ADD ya. State Q5 ini merupakan bukan final state, bukan state akhir. Jadi string ADD tadi ditolak oleh mesin otomata ini. Kemudian biasanya state yang terakhir seperti ini disebut sebagai dead state. Karena dia tidak ada transisi ke state yang lain. Dan dia bukan merupakan final state. Berikut ini adalah hierarki dari beberapa jenis mesin otomata. Ada Turing mesin, kemudian push down otomata, kemudian ada final state mesin atau final state otomata. Nah, kemudian ada combination logic. Ya. Combination logic ini sebenarnya ada di luar bahasan otomata. Biasanya combination logic ini ada di bahasan sistem digital. Jadi kalau sistem digital itu ada dua macam pembahasannya tentang rangkaian kombinasional dan rangkaian sekuensial. Kalau rangkaian kombinasional biasanya digambarkan menggunakan gerbang logika atau logic gate. Kemudian di atas rangkaian kombinasional ada rangkaian sekuensial. Rangkaian sekuensial ini sebenarnya merupakan rangkaian kombinasional yang dia menerima nilai output yang sebelumnya. Ya. Dan rangkaian sekuensial biasanya bisa
dimodelkan menggunakan final state mesin ya, atau final state automata. Jadi mesin otomata yang paling dasar adalah final state mesin ya. Kalau combinational logic ini ada di luar bahasan dari mesin otomata. Nah, masing-masing mesin ini nanti bisa mengenali satu bahasa ya. Nanti kita lihat ada hierarki bahasa berdasarkan yang dibuat oleh Noam Chomsky. Baik, selanjutnya tentang bahasa formal. Jadi dalam teori bahasa otomata atau dalam teori otomata, bahasa diartikan sebagai sekumpulan untai atau string atau urutan simbol dari alfabet yang diterima atau dihasilkan oleh mesin otomata. Di sini kita punya kata untai atau urutan simbol dari alfabet. Nanti kita bahas satu persatu pengertian untai, simbol, dan alfabet. Jadi bahasa formal ini adalah bahasa yang bisa diterima oleh mesin otomata. Berikut ini contoh dari beberapa bahasa. Ada L1, itu ada 0, kemudian 1, kemudian 00, kemudian 01, kemudian 10, 11, 00, 001, 010, dan seterusnya. Nah, jadi ini adalah sekumpulan untai atau string ya. Ada string 0, string 1, string 00, string 01, dan seterusnya. Nah, sekumpulan untai ini disebut sebagai bahasa, atau dalam hal ini adalah bahasa L1. Nah, contoh lain ada L2. Ini ada string AAA, BBB ya. Kemudian ada AAA, BBB ya. Ini adalah ada dua string di sini ya. Nah, dan seterusnya ini mungkin nanti ada contoh string lainnya ya, yang dalam satu set ya. Jadi bahasa itu adalah merupakan suatu himpunan ya. Nah, ini contoh L2. Contoh L3, misalkan ada 00 string 001100, kemudian 110011 dan seterusnya. Nah, contoh L4, misalkan ada string 001122, kemudian string 00011122 dan seterusnya. Jadi setiap bahasa ini dia punya satu mesin otomata yang bisa menerima bahasa tersebut. Kemudian pengertian dari untai atau string. Untai atau string adalah rangkaian dari simbol, bisa merupakan simbol atau untai kosong, ya, empty string, yang diambil dari suatu alfabet tertentu. Misal kita punya alfabet 0 dan 1. Maka dari alfabet 0 dan 1 ini kita bisa membuat untai, contohnya 0101 atau 0110 atau 101. Di mana semua string ini dia hanya berisi alfabet 0 dan 1. Ini pengertian dari untai atau string. Kemudian ada istilah alfabet. Alfabet merupakan sekumpulan dari simbol. Misalkan tadi kita punya alfabet 0 dan 1 ya. Kemudian contoh lain kita punya alfabet plus, minus, bintang, kemudian garis miring. Contoh lain misalkan alfabet A, B, C, dan seterusnya sampai Z ya. Kalau ini contoh alfabet untuk biner ya. Ini contoh alfabet untuk operasi atau operator aritmatika. Nah, ini kalau ini contoh alfabet huruf kecil ya, dan lain sebagainya. Kemudian pengertian simbol. Simbol merupakan elemen dasar yang membentuk untai atau string tadi ya. Nah, jadi misalkan kita punya alfabet 0 dan 1 tadi, maka 0 dan 1 tadi adalah simbol dari alfabet tersebut. Itu tadi pengertian dari untai, alfabet, dan simbol. Dalam mesin otomata nanti, untai ini akan menjadi input atau masukan. Ya. Nanti untuk setiap inputnya atau setiap masukannya, itu bisa untuk berpindah dari satu state ke state yang lain. Kemudian dalam bahasa formal, ada yang namanya Chomsky hierarchy. Jadi bahasa formal ini dibuat hierarki seperti ini. Mulai yang paling bawah adalah bahasa reguler, kemudian di atasnya ada bahasa bebas konteks, konteks free,
Kemudian di atasnya lagi ada bahasa konteks sensitif. Kemudian di atasnya lagi ada bahasa recursively enumerable. Jadi tiap-tiap bahasa punya mesin otomata yang mengenali. Kita lihat pada tabel ya. Berdasarkan Chomsky hierarchy, bahasa atau tata bahasa memiliki perbedaan seperti ini. Bahasa reguler atau tata bahasa tipe 3 itu diterima oleh otomatanya FSA, Finite State Automata. Kemudian dia mempunyai aturan produksi. Jadi kalau otomata tadi untuk mengenali bahasa, ya, kalau untuk mengenerate satu bahasa, biasanya kita buat dalam bentuk aturan produksi. Jadi penulisan seperti ini, ada dua ruas, yang sebelah kiri panah dan di sebelah kanan panah. Ini membacanya A menurunkan A kecil atau A besar, atau gabungan dari A kecil dan A besar, atau A besar digabung dengan A kecil. Di mana A ini merupakan simbol variabel atau non-terminal. Non-terminal artinya simbol ini masih bisa diturunkan. Sementara simbol A kecil ini merupakan simbol terminal, di mana simbol ini sudah tidak bisa diturunkan. Nanti simbol ini akan menjadi string. Di sini ada contoh, misalkan S menurunkan 0 S1 atau empty string. Dari contoh ini, bahasa yang bisa di-generate atau string yang bisa di-generate diantaranya adalah 0, kemudian M3, kemudian 1 ya, jadi 01. Atau 0, nanti dia balik ke S lagi ya, S-nya digantikan dengan 0S1 ya, jadi bisa 00 S11 ya, dan seterusnya 000 S111 ya. Kemudian S-nya bisa untuk menghilangkan S-nya bisa diganti S-nya dengan empty string. Kemudian dalam aturan produksi dari tata bahasa reguler, ruas kiri ini hanya satu variabel. Kemudian ruas kanan ruas kanan bisa berupa simbol terminal atau simbol variabel atau gabungan dari simbol terminal dan variabel. Dan simbol variabelnya hanya boleh satu. Kemudian di atas bahasa reguler ada bahasa tipe 2 atau bahasa bebas konteks, context free language. Sini mesin pengenalnya adalah mesin pushdown automata atau PDA. Aturan produksinya mirip seperti tata bahasa reguler, di mana variabel yang sebelah kiri itu hanya satu dan tidak boleh ada non-terminal. Baik, itu tadi materi pendahuluan atau pengenalan dari mata kuliah teori bahasa dan otomata. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.